Desember ini kita bisa mungkin mengalami segala banyak tantangan, kegagalan. It doesn't matter because Christ is the source. Bukan keadaan. Di mana the source itu? Di mana? In me. Not near me, bukan dekat dengan aku, but in me. Not just for me, thank God for me, but in me. Di dalam aku. Kristus di dalam aku yang adalah pengharapan, the posture, bukan semoga, tapi kita tahu Christ in me. Okay, what a beautiful Sunday. Saya masih tercengang dengan dramanya. But again, kita akan masuk ke tema yang baru. Menyangkut dengan the legacy of Christ. Berbicara mengenai warisan daripada Kristus. Berapa baik dari kita tahu bahwa tadi seperti apa yang drama itu katakan, bahwa The Grinch, orang yang seringkali mencoba mencuri Christmas in the story, sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk mencuri Natal itu, karena Natal adalah hari. Tapi yang dia curi adalah the excitement, the wonder, the joy, dan the hope. Hadiah, dekorasi Natal, rencana liburan bisa saja hilang. Namun pengharapan kita harus tetap ada karena Natal tetap Natal. Christmas is Christmas, not because of present, but because of Christ. Namanya saja Christmas. Bulan Desember ini kita masuk dalam tema yang baru, yaitu Legacy of Christ. Kita akan berbicara bagaimana kita perlu restore, kita perlu memulihkan kembali harapan di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin penuh dengan hopelessness. Kita perlu redefine joy. What is joy? Apakah joy itu sesuatu yang dari luar atau sesuatu yang dari dalam? Kita akan belajar bagaimana reorder peace, dan kemudian kita akan lihat bagaimana terang yang kita percaya itu will shine, will reveal di dalam setiap kehidupan kita, terutama sebagai orang-orang percaya. Minggu ini kita akan berbicara mengenai restoring hope. I'm trying to catch up with time here, so you guys bear with me. Sangat penting untuk sebagai orang percaya, terutama di bulan Natal ini, untuk kita sadar bahwa to have hope, untuk memiliki pengharapan, it's very important. Ada kutipan yang mengatakan, a man can survive weeks without food. Seorang bisa bertahan hidup berapa minggu tanpa makan, days without water, beberapa hari tanpa minum, minutes without air, beberapa menit tanpa nafas, tetapi jiwanya runtuh, but the soul collapse the moment hope is gone. Hope, pengharapan, pagi hari ini saya mau ingatkan adalah the oxygen for our soul. Harapan adalah oksigen bagi jiwa kita. Secara tubuh kita masih bisa bernafas, yes kita masih bisa terkesan hidup. But if you don't have hope, pada saat kita nggak miliki lagi pengharapan, kita sama seperti a walking dead. Seseorang yang nggak punya pengharapan. Seseorang yang terdampar, bukan terdampar, yang ada di tengah lautan, terdampar di tengah lautan, kemudian mencoba berenang, mencari harapan kanan kiri, gagal. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu atau ada kapal yang lewat di ujung, atau ada pesawat yang lewat. Pengharapan itu, pada saat dia lihat pengharapan itu memberikan dia kekuatan yang baru. Suddenly yang udah teler, udah gak punya tenaga, suddenly bisa punya kekuatan yang baru. Orang yang punya hope, itu seperti orang yang diinjek oksigen ke dalam jiwanya. Berbicara mengenai pengharapan, apa sih pengharapan buat kebanyakan dari kita? Aku berharap semua baik-baik saja. Aku berharap mungkin Anda di tempat ini berkata ada jalan keluar. Aku berharap situasi saat ini membaik. Harapan-harapan itu semua sangat manusiawi. Tapi seringkali perlu kita sadari harapan itu dasarnya apa. Kalau kita nggak
Perhatikan kalau kita nggak waspada, seringkali harapan itu dasarnya adalah harapan sendiri. Maksudnya gimana? Ya kalau tidak terjadi, over time dalam jangka waktu tertentu, karena harapan adalah substansi daripada harapan, kalau tidak terjadi, kita akan kemudian hilang harapan. It's very easy pada saat banyak dari kita katakan, I don't want to expect anymore. Saya nggak mau berharap karena apa? It disappoint me. And it's very human, sangat manusia untuk mengatakan hal tersebut. But I want to tell you, hari ini kalau fondasi harapan kita adalah hanya sekedar harapan, dengan gampang situasi sekitar kita akan membuat kita berhenti berharap. Amin. Tadi seperti drama yang kita saksikan, pada saat hadiah hilang, pada saat rencana liburan gagal, apakah kita masih bisa berharap? Gak salah sih berharap, tapi pertanyaannya, what is our foundation? Our hope must stand on the right foundation. Pengharapan kita harus berdiri di dasar yang teguh, dasar yang benar. Gak bisa pengharapan kita berdiri di atas pengharapan atau keadaan dunia ini. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Our faith in God, kepercayaan kita kepada Tuhan harus menjadi dasar daripada pengharapan kita. Saya suka katakan seperti ini, kalau ada bakpao, kalau nggak ada baknya, nggak jadi bakpao, jadi cuman pao. Jadi kalau bicara mengenai bakpao substansinya adalah dagingnya, di dalam apa yang kita percaya, pengharapan yang tidak ada imannya itu sama aja dengan namanya fat hope. Pengharapan yang hampa. Tapi seringkali dalam perjalanan kita mengganti iman kita ini dengan hal-hal lain. Kita jadikan past experience kita jadikan pengalaman masa lalu kita jadikan mungkin kondisi kita saat ini. Kita bahkan jadikan future optimism. Wah, pasti bisalah menjadi dasar daripada harapan itu. I want to tell you, kalau itu adalah dasar, siap-siap untuk kita kecewa. Orang yang past experience suka ngomongnya begini, dulu papa, pernah dengar gak? Dulu papa gini. Dasarnya adalah dulu papa bisa, kamu harus bisa. Tapi dulu papa mungkin waktunya berbeda. Dulu papa keadaannya beda. Hal terus berubah-ubah. Kalau dasarnya itu sangat flaky, gampang hancur. Atau present capability condition right now. Kita emang selalulah gagal, gak bisa lah. Itu menjadi dasar daripada harapan kita, jadi gak ada pengharapan. Atau orang-orang yang saat ini sukses, oh gue sukses hari ini, pastilah oke ke depannya. Kan kita masih banyak saldo di bank. Saya mau kasih tahu kepada saudara, money comes, money goes. Kalau itu menjadi dasar kita, sangat disayangkan. Atau future optimism, satu kepositifan yang berlebihan. Misalnya apa? Satu kali lagi pasti bisa. Saudara tahu orang yang paling positif di dunia ini adalah siapa? Gambler, penjudi. Sekali lagi pasti menang. Udah sampai rumahnya dijual, udah sampai habis semua, sekali lagi gue jual istri gue pasti menang. Pokoknya apa yang bisa dijual, sekali lagi pasti menang. Itu penjudi. You gamble things. Tapi what is the foundation? Saya katakan the foundation is iman. Iman. And I want to say what is the definition of iman? Yang saya mau katakan adalah Christ for us. Christ for us, Tuhan bagi saya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Hari ini kita bisa seperti seorang yang memegang SHM gitu, surat hak milik ya, title deeds. Akan sesuatu tanah, tapi kita belum pernah melihat tanahnya. Tapi kata the word bukti di tempat ini adalah a title deed. Dikatakan Anda punya dasar, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, and surat hak milik dari sesuatu yang belum Anda lihat.
tanah yang mungkin ada di luar kota, ada di mana yang belum Anda lihat, tapi Anda bisa lihat surat hak miliknya, sudah dibayar. Dan itu adalah milik Anda. Christ for you, Christ for us. Bahkan seorang perempuan di Kanaan, Matius 15, 25, 28, saking dia percayanya, dia taruh that Christ is for me. Pada saat perempuan Kanaan ini, dia punya anak yang kemudian sakit dan dia datang kepada Tuhan, mendekat dan menyembah, katakan, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing. Wow. Walaupun ada interpretasinya dikatakan puppies, whatever, but still. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karena imannya bukan kepada keadaan, tapi imannya dia taruh kepada pribadi Kristus. Itu menjadi dasar. I can lose things, saya bisa kehilangan hal satu, hal dua. But when I have Christ, I have everything. Saya punya Kristus, saya punya segalanya. On a wrong foundation, pada saat kita memiliki fondasi yang salah, bahkan iman yang harusnya menjadi substansi, iman bisa berubah menjadi teori. Ini yang kita perlu perhatikan sebagai jemaat IFGF Jakarta ataupun teman-teman di tempat ini, Fikri Christian Academy. Saya ajak saudara untuk sadar bahwa do not build your life, your hope. Jangan bangun pengharapan kita di bawah fondasi yang salah. Because faith can easily become theory. Tahu sih, tapi gak ngalamin kuasanya. Tahu sih Tuhan mati buat saya, tapi gak ngalamin the love of God. Prayer, berdoa menjadi apa? Menjadi keharusan. Datang ke gereja, because I have to. My mom wants me to come. Kalau enggak nanti uang jajan gue dipotong. Doa sekedar harus, bukannya berharap. Worship become rutin. Mulut sih nyanyi. Hati udah gak tahu kemana, udah ke food court di bawah. Mulut tetap nyanyi, hatinya udah lagi makan bakmi di bawah. Worship become routine. Serving become heavy. Pelayanan jadi berat. Bukan beban, kalau beban masih ada bagusnya. Kita punya hati, punya beban. Tapi jadi berat. Gak ada sukacitanya. Karena fondasi apa yang kita kerjakan bukan lagi Tuhan. Tapi keadaan di sekitar kita. Pada saat gak ada yang muji, malas pelayanan. Pada saat gak ada yang apresiasi, malas Fondasinya berubah. And vision becomes survival. Goalnya cuma sekedar lewat doang. Hopeless believers do not stop believing. Seorang percaya yang hopeless, mereka gak berhenti percaya. But they just stop expecting. Mereka berhenti berharap. Hope, kita harus memiliki right foundation. Right kind of hope. Bukan cuman semoga, tapi kita punya substansi, itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena iman. Tapi dari kata hope ini, kata aslinya adalah elpis. Not just right expectation, bukan saja pengharapan yang benar, tapi pengharapan dalam keyakinan. Yang yakin banget. Confident expectation. G1680, elpis dikatakan confident expectation. Expectationnya udah oke, kita dapat, kita mau sesuatu yang baik. But what is the confidence? Kolose 1:27 dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus di dalam kamu. Sekali lagi saya katakan Kristus di dalam kamu. Dasar pengharapan akan kemuliaan. Bukan saja Christ for you, but Christ in you. Christ for you, Kristus yang bagi Anda, deliver you, membawa Anda keluar daripada neraka dan menjadikan hubungan bersama dengan Dia menjadi satu. But Christ in you, membawakan pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Christ for you speaks of the cross.
Christ in you speaks of Immanuel, God with you. Kristus yang senantiasa bersama dengan kita. Kalau 1 ayat 27 dikatakan Christ in you, the hope of glory. Christ. Di Natal ini, di bulan Natal ini, I pray that Christmas is about Christ. That Kristus bisa menjadi the source. Bukan keadaan. Amin. Desember ini kita bisa mungkin mengalami segala banyak tantangan, kegagalan. It doesn't matter because Christ is the source. Bukan keadaan. Di mana the source itu? Di mana? In me. Not near me, bukan dekat dengan aku, but in me. Not just for me, thank God for me, but in me. Di dalam aku. Kristus di dalam aku yang adalah pengharapan, the posture, bukan semoga, tapi kita tahu Christ in me. Who is Christ? Karakter dia kita pegang. Dia adalah Tuhan yang menepati segala janjinya. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. And that God is in me, it create posture, menghasilkan suatu postur yang bukan semoga, tapi aku mengenal Tuhanku. The hope of glory, the outcome. The right kind of expectation, confident expectation, bukan cuma right foundation, tapi benar-benar keyakinan. As it grows, pada saat itu bertumbuh, glory follows. Kemuliaan mengikuti. Hope is no longer just a fragile wish. Pengharapan bukan hanya sekedar harapan yang rapuh, tapi adalah kehadirannya yang nyata. If God is for me, kalau Tuhan ada bersamaku, itu adalah dasar daripada pengharapanku. Pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Natal ini, I really pray, saya berdoa. Setiap dari kita, not just experiencing suasana daripada Natal, tapi kita mengalami the true essence, makna sesungguhnya daripada Natal. Harapan gak usah dicari buat orang Kristen, buat orang percaya. Karena apa? Karena dia tinggal di dalammu. Gak usah dicari karena dia ada di dalam kita. Kita tidak hanya membawa doa dan keinginan, tapi kita berjalan sama si penjawab doa. Mungkin waktunya gak sekarang, tapi when I walk, pada saat saya jalan sama yang menjawab doa saya, timingnya saja saya bisa percayakan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kalau Anda belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, I want to give you time. Saya percaya saat ini Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, dan terutama Anda yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa Desember tahun 2025 ini akan menjadi titik balik daripada perjalanan pengharapan saudara. Bukan lagi pengharapan yang didasarkan oleh keadaan, tapi pengharapan yang didasarkan oleh pribadi yang tidak pernah berubah. A God that never change. Mari kita berdoa. Saya ingin mengundang setiap kita untuk let's bow our head down. Kita bow our head. Let's give time for this. Kita berikan sedikit waktu untuk ini. Jika Anda di tempat ini, Anda merasa letih, kecewa, ragu, dan bahkan rasanya sudah tidak ada lagi harapan. I want to tell you this.
Tuhan mau untuk memberikan harapan. With every head bow, setiap kepala tertunduk. If that is you, kalau Anda belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Dia mau menjadi dasar. Pribadinya yang akan menjadi dasar di dalam kehidupanmu. The Bible said, hope does not disappoint. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan itu bukan a wishful thinking, but is a person. Tuhan gak akan mengecewakan kita. If that is you, saya akan hitung 1 sampai 3. Saya gak minta saudara untuk bangkit berdiri. I just want you to raise your hand up. It's not about bukan kanan kiri Anda, ignore them. This is the moment between you and your creator. Momen untuk Anda dan pencipta Anda. Pertanyaan saya adalah ini, if you never receive Christ, kalau Anda belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hitungan ketiga, just raise your hand up. And I want to pray for you. Let's do it. 1, 2. Semua kepala masih nunduk, nggak usah lihat ke kanan ke kiri. Pastors and leaders, you are okay untuk ngelihat ke kanan ke kiri. But the rest, jemaat, tundukkan kepala. 3. Angkat tangan saudara if that's you. Tuhan mau memberikan pengharapan ke dalam kehidupanmu. Pastors, leaders, kalau ada yang angkat tangan, saya nggak kelihatan dari sini, the light is just too bright. But I want pastors and leaders just pray, go around and kita doakan. Apabila orang-orang itu ada di sekitarmu, doakan. And as I pray, kita akan doa bersama-sama juga. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bulan Natal ini, di mana Engkau memberikan kami pengharapan, bukan pengharapan yang didasarkan oleh manusia, kehebatan manusia, keadaan manusia, tapi pengharapan yang didasarkan oleh Tuhan. Tuhan, bantu aku untuk percaya. Hari ini aku memberikan kehidupanku sebagai persembahan untuk menerima keselamatan yang daripadamu. Aku menjadi baru, aku menjadi utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau akhiri pagi hari ini dengan satu ayat sebelum kita nyanyi. Roma 15 ayat 13. Di sini ada 3 kata kamu dan ku. Saya mau Anda ganti jadi aku, oke? Kamu ganti jadi aku, iman kamu jadi ganti aku, Roh Kudus kamu berlimpah-limpah jadi aku, oke? Let's take this time. Kita imani apa yang akan kita katakan, ini adalah firman Tuhan. 3, 2, 1. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi aku dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman aku, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, aku berlimpah-limpah dalam pengharapan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus, Kau Rajaku. Mari sembah Dia. Ajarlah karyamu, tiada sepertimu, Kekal dan setia. Yesus, Kau bertata, kudus dan
Engkau Tuhan di tempat ini. It's all about you. Christmas, it's all about you. Penuhi kami. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan dan mengizinkan Kristus untuk ada diam di dalam hatimu, prepare for the hope of glory. Persiapkan diri untuk pengharapan dalam kemuliaan. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Bukan akan hanya menjadi berkat bagimu, akan menjadi berkat bagi sekelilingmu. Kau akan dibuat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Iman dan pengharapan akan berserta setiap dari Anda sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya sama-sama kita sorakan. Amin, amin, amin. Praise God. Happy Sunday to all of you. God bless. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.